Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kita akan belajar ini tentang bab analisis data. Kita akan lanjutkan materi dari kemarin yang pernah kita buat di Excel. Sekarang Bapak akan jelasin fungsi-fungsi dari tombol yang ada di atas di sini. Fungsi-fungsinya. Pertama, kita lihat di sini. Kita akan coba fungsi cut. Cut ini fungsinya memindahkan bagian yang ditandai. Memindahkan bagian yang ditandai kita. Ulangi, memindahkan ya. Intinya adalah memindahkan. Contoh di sini Adelina Safira kita pilih. Contoh ya, Almira atau Adelina. Adelina kita pilih, kita kemudian cut. Nah, kemudian ini akan ada kayak semut berjalan gitu ya. Adelina telah dipilih. Kemudian kita akan pindahkan ke misalnya ke di sini. Ke kolom sini nih. Untuk memindahkannya adalah klik icon ini, paste, menempelkan hasil dari cut atau copy pada bagian atau lokasi yang ditentukan. Jadi kalau tombol cut dan copy ini diklik, dia nggak ngaruh apa-apa kecuali kita pencet paste di tempat lain. Nah, ini saya pencet cut nih, atau saya pencet copy. Ya udah efeknya cuma ada kayak semut berjalan di sini. Kemudian kita coba tadi ya cut. Kemudian kita pilih di sini kita mau pindahin nama ini ke sini. Kemudian kita klik paste. Nah, Adelina di sini pindah di sini dan di sini kosong. Nah, kemudian tombol kemudian yaitu kita coba copy. Copy ini menyalin ya. Nah, tadi cut, sekarang yang Almera kita copy. Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang semut di jalan ini, pinggiran-pinggirannya semut itu, pasta ini nggak akan nyala. Kemudian kita pencet copy, nah pastanya nyala kan. Kita pindahin ke sini contohnya. Kita pencet paste. Nah, bedanya tahu kan copy dan paste. Kalau copy yang lamanya ini masih ada digandakan. Tapi kalau cut, kalau Adelina nih, kita cut lagi, kita balikin ke sini. Kemudian kita paste. Nah, yang di awalnya itu hapus, dipindahin. Kalau copy menggandakan, digandain, dijadikan dua. Ini kita hapus. Kemudian ada tombol format painter. Format painter ini untuk menyalin format tanpa nilai atau isi pada bagian yang ditandai. Contohnya begini. Misalnya nih, ini kan ada mata pelajaran yang miring ke atas gitu ya, tulisannya miring ke atas. Kita format painter. Nah, ini ada tanda semut. Nah, kursornya akan berubah. Kursornya akan berubah. Kita pengen ini ada di sini. Formatnya ada di samping peringkat. Klik aja di sini. Nah, jadi seperti ini. Bahasa Indonya nggak ke copy, tapi formatnya doang. Jadi kalau kita ngeklik ini kita tulis asal-asalan, akan ngikutin format yang tadi bahasa Indonesia. Ini kita format painter, kita dari sini. Nah, ini sama. Jadi formatnya sama seperti penulisan bahasa Indonesia. Apapun kita tulis akan bentuknya seperti kolom di bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian, tombol selanjutnya adalah bagian font. Bagian font ini, contoh di sini font selection. Font selection ini di sini nih, Calibri. Misalnya adalah di nama di bagiannya. Jika ini kita mau ganti Calibri ini jadi yang lain. Ini ada pilihannya tuh. Dipencet tombol ini akan ada pilihannya. Algerian.
atau mau terlihat ya. Ini banyak jenis pilihan atau jenis pilihannya ada banyak. Ini adalah untuk ganti jenis pilihan. Kita balikin lagi ke Calibri. Kemudian di samping Calibri ini ada angka 11. 11 ini adalah font size ya. Ukuran fontnya. Misalnya tadi kita udah ganti nih Calibri, kita ganti Algerian. Jadinya agak begini bagus gitu ya. Kemudian kita ukurannya kita bisa gedein. Nah, di sini ada pilihan ukurannya paling besar itu 72. Sebenarnya bisa lebih besar lagi. Kita klik di sini, kita ganti bisa 100. Tapi kalau di sini kotanya 72, kita bisa nyampe 200, ini bisa besarnya bebas. Kalau kita ketik, jadi kita balikin ke 11. Nah, itu font size. Kemudian nih yang gambar A-nya nih, A ada dua nih. A besar sama A kecil. Itu increase dan decrease font. Menaikkan atau menurunkan ukuran font satu tingkat. Contohnya, ini tadi di Faturrahman ya. Kita mau increase, kita naikkan fontnya satu tahap. Bedanya sama font size ini ya kan kita milih berapa langsung. Tapi kalau yang ini A ini A kecil, A, yang ada kutip di atas ini itu naikin perlahan satu-satu. Dan yang sampingnya untuk nurunin satu-satu. Kemudian ke bold, italic, underline. Ya. Fungsinya bold ini untuk menebalkan huruf, italic memiringkan huruf, underline menggarisbawahi teks. Contoh ya, misalnya nih, jika tadi kita pencet bold, nah dia akan tebal. Sebelum dipencet seperti ini, setelah jadi tebal. Kemudian kita pencet italic. Nah, italic jadi miring ya. Sebelum italic lurus, italic jadi miring. Kemudian kita pencet underline. Nah, underline ada garis bawah. Ini kita kasih garis bawah ini underline, dia italic. Nah, beda ya. Ini bold lebih tebal, underline garis bawah, italic itu miring, tulisan miring. Kemudian ada yang namanya border. Border fungsinya membuat garis pinggiran pada sel atau tabel. Nah, di border itu seperti ini, misalnya kita blok, ini namanya kita blok, kemudian di sini ada border. Ini kita klik aja yang ada bawah. Nah, di sini ada pilihannya, mau di pinggirin saja atau semuanya dikasih garis. Kita pilih semuanya ya, coba kita semua kasih garis. Nah, ini tadi jadi ada garisnya. Dibandingkan ini nggak ada garisnya. Garisnya lebih terlihat. Jadi kalau ini di print, ini garisnya akan ikut terlihat. Sedangkan yang di sini ini belum dikasih garis, jadi kalau di print masih putih. Seperti itu. Lanjut ke fill. Itu mewarnai bagian dalam sel. Contoh misalnya, jadi sekarang di Getri kita mau kasih, ini kan ada pilihan kuning ya. Kita mau kasih warna hijau. Ini akan menjadi hijau. Kolomnya akan menjadi hijau. Pokoknya ini ada pilihan warna apa aja. Dia akan langsung otomatis berubah. Kemudian di selanjutnya ada yang namanya color. Yang gambar A di bawahnya warna. Nah, ini color ini untuk mewarnai hurufnya saja. Kita bisa ganti misalnya hurufnya menjadi merah.
Nah, jadi merah. Misalnya ganti misalnya jadi abu-abu. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian fungsi selanjutnya kita masuk ke alignment. Alignment ini atau bahasa Indonesia tata letak. Nah, di sini ada vertical alignment, mengatur posisi teks tengah, atas, tengah, bawah secara vertikal pada teks. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Contoh ya. Contoh di sini ada nama. Nah, nama ini nempel ke garis bawah. Dari kotak besar ini dia cuma nempel di garis bawah. Nah, itu tuh karena ini di bawah. Kalau kita pencet di atas, ini dia akan di atas. Ini dia akan di tengah-tengah. Ini dia akan di bawah. Jadi atas, tengah, bawah. Ini vertical alignment. Dan di bawahnya ada yang namanya align left, center, align right. Ini mengatur perataan teks. Sebelah kiri, tengah, kanan. Kalau yang atas ini atas, tengah, bawah. Yang bawahnya ini di kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Kita pilih bebas. Kita tadi di tengah. Kemudian ini mau di tengah, atas, atau pinggiran bawah. Kemudian selanjutnya ada nih yang A, B, nanjak ke atas. Ini untuk sebutannya text orientation. Mengubah kemiringan teks. Maksudnya apa? Seperti ini nih. PAI. PAI kan miring. Kita pencet ini. Kita pencet angle ini. Dia akan kayak gini. Kita pencet angle ini. Dia akan seperti itu. Pencet angle tadi seperti ini ke atas atau ke bawah. Balikin ke sini format cell alignment. Dia akan tampil di sini. Untuk menormalkan menjadi lurus ke samping itu ada di sini ke samping teks 0. Oke, jadi miring, jadi normal, jadi ke samping biasa. Atau dibalikin seperti ini. Tadi rotate text up, kita pencet lagi text up sampai nggak ada pilihan. Tadi pilihannya bisa kita balikin ya. Nah di sini kan ada nih tanda, oh dia udah text up nih. Kalau mau balikin ke normal, tinggal kita hapus, kita klik lagi. Kemudian tombol selanjutnya indent. Indent menambahkan atau mengurangi jarak awalan teks. Contohnya seperti ini. Ini kita ke Adelina. Ini indent. Decrease indent atau indent. Kalau decrease karena ini udah pojok ya, udah paling pojok, nggak bisa di decrease. Kita pencet increase dulu. Nah, ini ada tambahan spasi. Jadi kita nggak perlu pencet spasi dulu. Spasi. Jadi nggak perlu. Kita perlu pakai ini aja. Decrease, increase. Kemudian untuk misalnya kelebihan kita kurangin. Kita kurangin. Naikin, kurangin, tambahin spasi, kurangin, seperti itu. Kemudian tambah selanjutnya ada yang namanya warp text. Warp text itu untuk merapikan fungsi tulisan sesuai dengan ukuran sel atau tabel. Contohnya seperti ini. Misalnya nih, Muhammad Adrian Maulana. Kita besarin sampai 28. Nah,
Ini kan namanya si Adrian ini kan terlalu panjang, kan tempat yang lain, keluar dari garisnya. Kemudian kita kalau pencet warp text, dia akan berubah seperti ini, sesuai dengan garis sampingnya. Jadi dia nggak akan keluar dari garis. Dia akan merubah size-nya sesuai dengan namanya. Lain bentuknya. Ini warp text. Kita pencet lagi, dia akan balik lagi. Warp text jadi untuk merapikan teks supaya nggak keluar garis. Tadi sudah warp text, kemudian merge and cell. Merge and cell ini untuk menggabungkan sel. Sel itu apa sih? Nah, ini sel itu adalah ini nih. Satu dari ini namanya sel. Menggabungkan antar sel, misalnya kita blok 1, 2. Kemudian kita pencet merge. Nah, dia akan bergabung jadi satu. Dua sel yang awalnya 2 sel, sekarang jadi 1 sel. Namanya merge. Untuk misahinnya lagi, kita pencet lagi ini. Dan setelah merge menggabungkan sel, lalu ada yang namanya number. Bagian number ini untuk format-format jenis angka. Contohnya di sini ada format sel. Misalnya di sini format sel. Kita cari kosong di sini ya. Format selnya kita mau di sini ada pilihannya banyak nih. Jam, ada persen, ada teks biasa, ada counting, ada number. Kita mau misalnya bikin tanggal long date, misalnya 12 bulan 21 bulan 2 2022. Ini kalau kita enter, ini begini karakter namanya. Nah, ini bentuknya begini, 21 Februari 2022. Padahal kita tadi nulisnya ini 21 2 02 2022, tapi di sini langsung otomatis Februari. Kita ubah jadi short date. Coba short date balik seperti ini. Kita ubah jadi angka misalnya number. Dia akan seperti ini. Padahal kita tadi nulisnya itu. Nulisnya bulan, tapi dia berubah jadi number seperti ini. Kita balikin lagi ke long date. Jadi seperti ini. Kemudian ada di sini currency ya, format angka untuk mata uang. Sebenarnya di sini bisa langsung di currency, tapi enaknya di sini ada pilihan. Nah, kita mau ke Rp atau dolar atau pound sterling atau euro atau yen dari Cina itu. Coba ya kita contoh misalnya 5.000, kita mencet. Nah, ini masih 5.000 biasa nih. Kita tambahin Rp, jadi nggak perlu ngetik Rp. Kita di sini ada pilihannya Rp. Nah, seperti ini. Rp 5.000. Langsung. Mau jadi dolar. Jadi dolar. Itu kita jadi Rp-nya. Kemudian ada yang namanya di sini persen, format angka persen. Nah, di sini. Coba kita jadiin persen. Jadinya seperti apa? 5.000 persen. 5.000. 500.000 persen. Persen itu seperti ini. 50. Enter. Persen kan. Jadi 5.000 persen. Maksudnya gimana sih ini persen? Maksudnya adalah ini dikali 100% ya. 50 tadi dikali 100% jadinya 5.000 persen.
hanya dikali 100%. Kemudian ada yang sampingnya ini tadi, jadi kemudian ada yang namanya ini koma. Nah, di koma ini koma style ini untuk menambahkan titik untuk nilai ribuan. Contohnya kita ngetik tadi 500.000. Nah, 500.000 kan kita ini nggak tahu ya, 500.000 kita harus ngitung dulu nolnya di mana, nolnya berapa. Dengan ini dengan kita klik koma ini, maka dia langsung misah jadi 500.000 otomatis. Langsung ada titik antara setiap 1.000 dia ada titik. Misalnya kita ngasal titiknya banyak, enter, nah langsung 50 juta. Ini 50 juta, 50 miliar. Langsung ada, nggak bisa. Ini bisa menambahkan. Ini langsung otomatis accounting. Kemudian increase decrease desimal, menambahkan dan mengurangi nilai di belakang koma. Maksudnya apa? Contohnya, misalnya adalah 50. 59,25. Contoh ini untuk koma-koma. Nah, ini ada yang namanya increase desimal. Increase desimal itu kita nambahin angka di belakang koma. Contohnya, nah kita nambahin angka 0 di belakang koma. Nah, kalau decrease desimal ini ngurangin digit di belakang koma. Contoh, ini juga bisa menggenapkan. Tadi kan 25 kita decrease desimal digenapin jadi 3. 3 digenapin bisa? Nggak bisa. Nggak bisa jadi karena kurang dari 5 ya. Ini jadi 59,3. Padahal di sini tadi ngetiknya adalah 59,25. Jadi 3. Misalnya ya, misalnya 3,789. 3,789. Contoh ya, kamu dapat nilai misalnya 65,75. Nah, 65,75 ini kedeteksinya adalah 66 karena tadi kita sudah dikoreksi. Ini tambahin ini nilai normalnya 75. Kita kurangin angkanya. Karena misalnya cuma boleh komanya cuma satu, koma di belakang koma cuma satu angka misalnya. Dia akan gini, dia akan menggenapkan jadi 65,8. Padahal kita tadi inputnya adalah 65,75. Misalnya nggak boleh ada koma, desimalnya kita increase lagi. Nah, dia akan menggenapkan jadi 6,6. Seperti itu. Seperti itu juga saya menginput nilai. Kalau misalnya, wah ini komanya kebanyakan, kita kurangin deh, kita genapin. Jadinya kayak yang sebenarnya ini adalah nilainya 65,75. Digenapkan menjadi 6,6. Dan pelajaran Excel mengenal menu-menu icon yang ada di Excel. Ini untuk bagian pentingnya saja. Sebenarnya banyak menu-menunya, tapi ini yang paling sering digunakan untuk level SMP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.